Hai semuanya, kembali lagi di video aku. Hari ini sesuai dengan judulnya, aku mau membahas tentang gak enaknya tinggal di Australia. Disclaimer dulu ya, jadi video ini bukan untuk nakutin kalian yang mau kesini atau gatekeeping informasi untuk Australia, tapi lebih ke menjelaskan realita nyata merantau di Australia. Karena aku sendiri pernah di posisi kalian. Nah, awalnya bermimpi untuk bisa merantau, keluar, lalu berjuang apply WHV, research sana sini, sampai akhirnya kesampaian dan aku bisa, puji Tuhannya, stay di sini lebih dari 7 tahun. Jadi bisa dibilang aku udah ngalamin sendiri up and down-nya merantau di sini. Oke, let's go. Kita lanjut langsung ke poin yang pertama. Kalau kita tuh sering banget kan dengar kalau tinggal di Australia itu gajinya gede. Tapi di balik gaji yang gede, ada biaya hidup yang tinggi banget juga. Aku tuh sering lihatnya orang-orang yang merantau di luar negeri dan saat ditanya gajinya mereka berapa, mereka bilangnya yang kayak 20 juta, 30 juta, 50 juta per bulan, dan itu yang kayak wow, kedengerannya tuh fantastis banget kan. Tapi habis itu udah ditanya gitu, dari gaji segitu tuh yang bisa ditabung tuh berapa. Nah, ini yang bakal aku bahas lebih lanjut. Kita bahas kebutuhan yang basic dulu aja deh, which is sandang, pangan, dan papan. Ini aku udah ada buat hitungan kasarannya. So, yang pertama itu kan akomodasi. Sorry ya kalau aku selalu ngeliat sini karena ini pointers aku di sini. Nah, bedanya Aussie sama Indonesia itu untuk akomodasi itu nggak ada yang namanya kosan. Jadi di sini tuh adanya share accommodation, entah kalian share satu rumah atau share satu apartemen bagi berapa orang gitu ya, atau per jumlah kamar. Jadi semakin banyak orang yang kamu share itu semakin kalian bisa share cost. Means lebih murah juga harga sewanya. Nah, untuk akomodasi itu kalau nggak salah $150 sampai $200. Kalau kalian bisa dapetin $150, kalian hoki banget sih. Karena di sini tuh semua harga lagi naik banget. Jadi masukin di angka 200 ya. Itu per minggu. Jadi kalau misalnya per bulan dia jatuhnya 8 juta. Dan harga segitu, harga 8 juta itu tuh sebenarnya belum termasuk biaya listrik, air, sama internet. Mungkin ada yang udah termasuk, tapi dulu aku nggak termasuk. Jadi untuk biaya listrik, air, dan internet itu aku ada bayar lagi sekitar $300-$600 per 3 bulan. Budgetnya bisa beda 2 kali lipat, itu biasanya tergantung musim. Karena di sini tuh kalau misalnya musim panas, pasti lebih sering pakai AC kan. Dan kalau musim dingin pasti lebih sering pakai heater. Nah, biasanya kalau di 2 bulan itu biaya aku tuh bisa bedanya 2 kali lipat karena itu. Jadi aku masukin $100 per bulan. Aku ambil yang murahnya. Nah, sekarang kita masuk ke budget makan. Kita masukin $100 per minggu. Jujur ya, budget $100 itu udah termasuk murah. Karena tahu sendiri lah di Aussie sini nggak ada yang namanya abang tek-tek yang seporsi cuma ceban atau noban. Di sini nggak ada. Kalau misalnya kamu mau take away, itu tuh bisa sehari tuh, kalau kalian makan sehari 2 kali ya, bisa habis $50 sehari. Nah, kalian kali aja tuh seminggu bisa 3,5 juta, mahal banget kan. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya kamu budgetnya mau diturunin gitu ya, cuma $30 atau $50 per minggu bisa. Paling makan Indomie tiap hari sama telur atau nasi sama telur ceplok. Jadi tergantung kalian sayang sama lambung atau enggak. Karena aku masih sayang sama lambung, aku masukin budget $100. Untuk masalah sandang, which is budget shopping baju, itu terserah ya. Karena ini bukan hal yang harus dibeli setiap hari, jadi aku nggak masukin. Tapi aku masukin transport, karena transport itu penting. Nah, kalau misalnya kalian di Melbourne, itu ada satu kartu yang namanya kartu Nike. Ini semacam kartu transport yang bisa dipakai buat naik bus, naik train, atau naik tram. Jadi aku masukin untuk transport itu $50. Dan aku belum masukin bayar pajak. Nah, untuk pajak di sini itu, apalagi kalau kamu masih under working holiday visa, bisa bayar pajak tuh hampir 30% dari gaji. Tapi nggak semuanya. Aku masukin tax bracketnya di sini, tapi untuk hitungan kita kali ini gampangnya 30%. Berarti hampir sepertiga gaji lari buat pajak, sepertiga gaji lari buat biaya hidup, dan sisanya kan 40%. Nah, kalau ngikut hitungan kasaran aku, berarti kalau misalnya gaji kalian itu 50 juta, dikurangin semua yang tadi aku jelasin, itu kalian masih sisa 20 juta. Kedengerannya masih fantastis ya. Tapi balik lagi, ini itu cuma buat bayar basic need. Saat kalian di negara orang, sesih nggak mau jalan-jalan, nggak mau explore, nge-trip, atau kuliner, atau ikut-ikut event yang lagi ada di kota itu. Nah,
Nah, kalau kalian yang sama kayak aku, yang orangnya work hard and then play hard as well, segitu pasti at the end itu pasti kepotong. Yang dimana kenyataannya dulu aku cuma bisa nabung sekitar 5 juta sampai 10 juta. Jujur 5 dan 10 juta itu kalau dibandingin tinggal di Indo itu masih gede. Tapi masalahnya kita tinggal di Australia. Dan kalau kalian sama kayak aku dulu punya rencana mau tinggal di sini long term, mau lanjut kuliah atau mau lanjut PR, 5 sampai 10 juta itu nggak cukup. Even untuk bayar kuliahnya itu nggak cukup. Jadi belajar dari kesalahan aku dulu sebelum kesini atau awal-awal kalian WHV, coba deh dibikin hitungan kasar butuh duit berapa untuk lanjut kuliah. Biar ada bayangan per bulan tuh butuh nabung berapa. Mungkin ada dari kalian yang tahu kalau syarat rekening koran untuk apply student visa itu kan 300 juta. Nah, berarti 300 juta itu kita bagi misalnya WHV kan bisa 3 tahun ya. Nah, aku masukin ke sini itu nanti ada hitungannya ya. 300 juta dibagi 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Jadi biar tahu nih per bulannya tuh kalian bisa dibilang harus bisa nabung tuh berapa. Kesannya ribet banget ya, tapi mending ribet di awal dan punya tabungan yang lebih sebelum lanjut kuliah. Pasti nggak mau kan putus tengah jalan. Well, kalau kalian punya orang tua yang tajir sih enak ya, tapi kan nggak semua orang punya benefit itu. Karena kita ngomongin rencana lanjut mau kuliah, ini masuk ke poin kedua, nggak enaknya tinggal di Aussie. Which is, poin kedua itu student visa di sini itu mahal banget, aturan kerjanya juga diperketat. Jadi di Aussie itu mereka ada 2 harga untuk masalah biaya kuliah. Untuk kalian yang bukan citizen atau bukan warga negara Australia, jatuhnya harus bayar biaya international student fee, di mana biayanya jauh lebih tinggi dari biaya kuliah buat orang lokal. Perbedaannya tuh bisa 2.000 sampai 10.000 per tahun. Berarti kalau dikali 4 tahun kan lumayan tuh. Bedanya kan bisa 80 juta sampai 400 juta ya. Nah, dan ini aku baru ngomongin perbedaan biaya kuliah. Belum ditotalin biaya hidup selama kuliah dan biaya kuliah itu sendiri. Di artikel ini juga disebutin kalau rata-rata biaya hidup untuk kuliah itu per tahunnya bisa mencapai 210 juta per tahun. Dan kisaran biaya kuliah itu sendiri antara 200 sampai 500 juta per tahun. Berarti total biaya setahun kan bisa 400 sampai 700 juta. Dan kalian kali sendiri, kali 4. Nah, masalahnya gini, kenapa di poin sebelumnya aku saranin untuk banyak nabung selama kalian masih WHV? Karena saat kamu ganti dari working holiday visa ke student visa tuh ada work restriction-nya, dimana kamu cuma boleh kerja 23 jam per minggu. Dibandingin working holiday visa, dimana kan kamu bisa seminggu mau kerja kayak kuda 50 jam, 60 jam, nggak apa-apa. Nah, kalau student visa nggak bisa. Cuma boleh maksimal 23 jam per minggu. Kenapa mereka ada syarat rekening koran atau tabungan minimal 300 juta saat kalian apply student visa? Ya karena ini. Kalau aku tuh banyak dengernya yang lagi apply student visa tuh biasanya mereka cheating the system. Jadi di payslip gitu ya, mereka kerjanya 23 jam. Padahal mereka ada ambil kerjaan cash on hand juga. Bayarannya cash maksudnya. Dan kerjaan cash kan otomatis nggak perlu payslip. Berarti kalau nggak ada payslip kan nggak perlu declare pajak, berarti ya nggak bayar pajak. Jujur aku nggak dukung, karena kalau ketahuan visa kalian tuh bisa di cancel. Worst case-nya itu kalian bisa dideportasi. Tapi aku sendiri ngerti kenapa banyak yang ambil jalan ini, karena yang kayak tadi aku bilang, maksudnya banyak orang yang habis WHV itu mau lanjut student, tapi karena mereka nggak planning duluan dan saat lanjut kuliah dan ternyata baru sadar, wah ternyata biaya gede banget juga ya, dan duitnya tuh kayak kurang gitu loh atau nggak cukup. Jadi ya mau nggak mau gitu kan, have to cheat the system, karena ya mereka juga mau coba gitu loh untuk bisa survive di sini. Like I said, aku nggak setuju, but I get the reason why. Hal terakhir tentang mahalnya biaya di sini itu, which is poin ketiga, yaitu biaya perawatan gigi di Australia itu mahal banget. Di Indo aku dengar kan ada BPJS ya, dan katanya BPJS itu nge-cover gitu untuk yang kayak basic cleaning atau tambal. Tapi memang katanya sih antriannya panjang, cuma masih mending lah, intinya ke-cover. Kalau di sini itu aku sendiri kan udah PR ya, puji Tuhan ya. Tapi tetap aku nggak dapet benefit itu. Dan dari pengalaman aku sendiri, untuk basic cleaning tuh aku dulu pernah bayar hampir 2,5 juta.
Dan kalau misalnya aku ada gigi yang perlu ditambal atau dicabut dan lain-lain, itu kisarannya antara 1,5 juta sampai 3 juta. Lalu lanjut poin keempat, nggak enaknya tinggal di Aussie itu, peraturan di sini tuh ketat banget. Oh my god. Kalau di Indo, kamu orangnya termasuk yang susah ngikutin aturan, mungkin bisa nggak betah kali ya di sini. Karena hampir semua hal itu ada hukumnya. Contoh nih, di misal kalian ngide mau jualan kue gitu ya dari rumah atau jualan catering, nggak bisa tuh langsung bikin dan buka di garasi dan jualan. Di sini tuh ada lisensinya, jadi harus apply lisensinya dulu. Dan lisensinya tuh nggak murah, tergantung bidang yang mau kamu buka, UMKM-nya bidang apa. Kalau pengalaman dari aku sendiri, jadi sebelum aku apply license, itu dulu tuh aku apply beberapa kayak kursus kecantikan, dan habis lulus kan ada dapat sertifikat. Nah, habis itu aku siapin satu kamar di rumah untuk aku rombak jadi kayak semacam mini salon yang dimana ruangannya tuh udah harus lengkap. Nih ada kayak makeup stationnya, lalu aku juga kan ngerjain bulu mata, jadi aku harus punya ranjangnya juga, sama ada pernak-pernik dan dekor-dekornya. Itu semua udah harus ada. Habis aku apply kursus, habis aku udah lulus juga dapat sertifikat dan kamar juga udah siap, baru habis itu aku apply ke council untuk dapat izin buka UMKM di rumah. Jadi license ini tuh penting punya, karena bakal license ini kalian nggak bisa apply asuransi bisnis. Dan asuransi bisnis di sini itu penting banget, karena orang asing itu termasuk orang-orang yang dikit-dikit tuh dibawa ke ranah hukum. Ada kesalahan dalam pengerjaan, itu bisa dituntut sama klien atau karyawan. Aku ambil contoh pengalaman di bisnis suami aku deh ya. Dia juga untungnya punya usaha. Dia electrician apa ya? Tukang listrik ya. Jadi kerjaannya kan memang jauh lebih risky ya, karena kerjaannya kayak ya berhubungan dengan listrik, lalu kadang kerjaannya juga di atap, dan ya pokoknya intinya lebih bahaya lah dibanding aku gitu. Kebetulan dia ada dua orang yang bekerja sama dia. Suatu hari tuh salah satu pekerjanya jatuh dari atap saat lagi bekerja. Langsung dong dilariin ke rumah sakit, dan kata dokter tulang lengannya tuh patah. Dan perlu recovery beberapa bulan, dan selama recovery kan nggak bisa kerja ya. Untungnya suami aku tuh saat itu dia udah apply asuransi bisnis dan asuransi pekerja untuk karyawannya dia ini. Kalau dia nggak punya ini dan karyawannya nuntut dia, itu bisa aja. Karena kalau mengikuti aturan di sini itu, suamiku itu memang diharuskan tetap untuk membayar gaji karyawannya selama dalam recovery. Tapi karena dia ada asuransi, pihak asuransinya yang membayar gaji karyawannya dia ini. Jadi kedua pihak tuh aman, nggak ada masalah. Karena karyawannya dapat haknya dia, dan suami aku juga merasa nggak dirugikan. Jadi total yang waktu itu di cover sama suami aku itu 4 bulan. Karena memang selama itu juga karyawannya butuh recovery. Tadi kan kita udah bahas ya, gaji di sini itu per bulannya berapa, jadi kalian kali aja itu berapa, karena itu nggak murah. Untungnya punya license ya ini, biar kalau amit-amitnya ada terjadi sesuatu di usaha kamu bisa ke cover sama asuransi. Contoh terakhir, peraturan ketat yang lain itu baru-baru ini sih, aku sebenarnya kena itu kena denda speeding. Jadi aku nyetir 71 km di zona 60 km. It means aku nyetirnya 11 kilo lebih cepat dari zona yang ditentukan. Dan kena dendanya hampir 5 juta. Nyesek ya, mahal banget. Sebenarnya nyetir di sini tuh gampang kalau kalian udah jago nyetir di Jakarta. Kalian bisa nyetir di mana aja, tapi road sign-nya yang ribet. Sign, road rules itu yang kalian perlu pelajarin. Karena ya kita tahu lah kalau di Indonesia itu kan road rules-nya nggak terlalu ketat ya, dan bisa dibilang ya orang nyetir seenaknya aja gitu loh. Kondisinya nggak bisa. Apalagi kalau kamu tinggal di kota dan kamu nyetir gitu ya di kota, waduh itu lebih parah lagi sih, karena kamera tuh pasti di mana-mana. Ya, belajar dari pengalaman aku ya. Ngomongin masalah nyetir, aku akan bahas poin kelima nggak enaknya tinggal di Aussie. Jadi di WHV itu ada syarat perpanjangan visa tahun kedua dan ketiga, di mana kalian para pejuang WHV harus pindah ke kota kecil. Untuk yang lanjut tahun kedua atau ketiga tuh mesti kerjaan yang pabrik daging atau yang di agriculture ya, kalau aku nggak salah ya. It means kan perkebunan atau yang meat processing ya. Jadi itu tuh biasanya agak sedikit susah dijangkau. Sangat-sangat perlu yang namanya akses untuk punya mobil. Nah, nggak enaknya pindah ke kota kecil itu, transportasinya nggak sebanyak dan nggak se-advance di kota gede, of course. Jadi untuk kalian yang nggak punya kendaraan, ya pasti susah
kalau mau ke tempat kerja. Ada sih bus di sini, tapi nggak 24/7 kayak di kota. Dan biasanya tuh muter-muter dulu. Misalnya kalian pakai mobil cuma butuh 20 menit, saat kalian naik bus itu bisa muter-muter dulu 40 menit. Biasanya tuh anak-anak WHV beli sendiri atau mereka patungan. Patungan beli mobil murah yang mungkin harganya cuma 20 juta sampai 50 jutaan. Mereka mungkin apply kerjanya tuh di satu tempat yang sama gitu loh. Jadi biar ada yang bisa share cost bareng-bareng dan bisa share beli mobil. Nah, habis mereka selesai kerja di pelosok ya, kalau udah nggak dipakai ya kan bisa dijual lagi. Sekarang kita masuk poin yang ke-6 yang jarang banget dibahas, padahal sering banget jadi bahan keluhan. Aku sendiri ngalamin. Tanpa mengurangi rasa bersyukur aku bisa tinggal di sini, tetap sih maksudnya aku masih suka kangen rumah gitu loh. Jadi masih sering yang namanya homesick. Bayangin nih, kalian lagi merantau di sini ya kan, pasti jauh dong dari keluarga, dari teman-teman, dari segala hal yang kalian familiar lah, yang kalian temuin di rumah. Awal-awal datang ke sini pasti seneng, namanya juga honeymoon phase ya. Yang pernah WHV pasti tau lah rasanya nyari kerja di sini. Pasti pernah yang namanya apply ke puluhan kerjaan, serabutan, pakai kemampuan bahasa Inggris juga yang pas-pasan. Segalanya semua dikerjain sendiri, kerja serabutan. Kadang saking ambisinya tuh bisa punya 2-3 kerjaan atau non-stop kerja 7 hari seminggu. Nah kita semua tahu lah bekerja itu gak gampang, banyak hal dan rintangan dan orang-orang solid yang mesti kita hadapin. Gini deh, kalian lihat aja deh ke sekitar kalian, masih banyak gak sih orang yang pengangguran yang entah karena emang gak dapat kerjaan, tapi ada juga kan yang udah didukung, udah dikasih modal juga, tapi masih gak mau kerja karena mereka tahu kalau kerja itu gak gampang. Jadi bayangin para perantau di sini tuh bisa sampai punya 2-3 kerjaan berbeda. Nah, saat kita berjuang sekeras itu, wajar gak sih kalau kita tuh ngerasain capek? Dan saat kita capek, wajar gak sih kita nyari tempat untuk istirahat, tempat untuk pulang, atau butuh tempat untuk curhat ya kan, tanpa takut dihakimi. Tapi sayangnya itu nggak mungkin karena kita lagi ngerantau sendirian di sini. Dan pulang dari kerjaan ya realitanya cuma ada kasur doang gitu yang nunggu. Dan kita para perantau tuh agak bingung ya mau cerita sama orang rumah atau enggak. Takutnya kalau kita cerita tuh dianggapnya kita kurang bersyukur, atau kita ngeluh, atau dibilangnya ya itu kan pilihan lo. Mau ke sana ya itu kan udah resiko, padahal ya aku ngerti gitu loh, ngerti banget ini udah resiko. Kalau ini sih pengalaman aku sendiri ya, karena rasa nggak enak gitu ya, entah takut dijudge atau mungkin udah dijudge. Mungkin ada yang udah cerita, udah curhat dan ternyata wah malah bikin ribut. Ya capek ya orang mau cerita biar lebih plong, biar semangat lagi gitu merantau, malah jadi ribut tuh. Kadang yang bikin kita para perantau tuh jadi malas curhat, malah bikin kitanya udah capek malah makin capeknya. Banyak yang belajar untuk ya udahlah dipendam sendiri aja karena nggak bisa cerita siapa-siapa juga. Apalagi kalau di sini merantaunya masih sendiri, belum ada teman, belum ada support system, itu berasa banget. Dan hal-hal inilah yang kadang bisa bikin kita tuh ngerasa kesepian di sini. Apalagi kalau udah menjelang deket hari-hari libur gitu ya, aduh itu berasa banget karena ya merantau di sini tuh sangat-sangat gak gampang. Dan makanya kenapa nggak banyak orang yang bisa merantau kan. Oke, kita lanjut ke poin terakhir, enaknya tinggal di Aussie, yaitu budaya sex on the first date. Kita semua tahu lah ya kalau Australia itu termasuk penganut budaya bebas. I mean, it's so normal here to have sex on the first date. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk kalian yang nggak nyaman sama topik ini, you can stop watching from here. Dan disclaimer juga, kalau ini semua opini aku ya. I'm not trying to shame anyone here. I get it that it's your body, it's your rules, and it's your life. Dan kalau kamu punya pandangan yang berbeda, I respect that too. So, menurut aku, budaya on the first date ini tuh bahaya banget untuk kita yang nggak punya wawasan luas tentang seks itu sendiri. Apalagi kalau lagi merantau sendiri di sini. Karena ya topik ini masih dianggap tabu banget kan. Dan karena tabu dan nggak ada sex education juga di Indo, pas datang ke sini ya kalau nggak bisa jaga diri bisa kebawa arus dan bisa fatal hasilnya. Karena bayangin kayak kamu tuh lagi main api, pasti ada dong kemungkinan yang namanya terluka, terbakar. Kalau misalnya ekspektasi di awal yang
kamu mau cari hubungan yang serius tapi mengawali hubungannya dengan casual sex or something, do you think it's gonna last? I don't think so. Banyak tuh yang namanya one night stand, dimana cuma berhubungan sekali, besoknya udah bye-bye, tinggal. Menurut aku kayak you're just gonna hurt yourself, karena buat mereka kan di sini kayak itu hal yang wajar banget, buat kita kan wow, you know. Jadi intinya tuh kayak ada peluang lah untuk yang namanya tersakiti, karena pasti ada rasanya dimanfaatin kalau ternyata ekspektasinya beda. Also, how do you know he only sleeps with you? It's very confronting, jujur. Waktu awal-awal kesini itu kayak bingung gitu, kayak what should I do, right? That's why aku mau bahas ini, karena aku berharapnya untuk kalian yang juga sama kayak aku posisinya kayak bingung gitu ya, kayak mesti gimana. I mean, you don't have to lose yourself, right, to fit in into someone culture or whatever. You don't have to do that. Like it's okay. Dan jujur, aku masih nggak habis pikir gimana bisa nyaman sama orang yang kita baru kenal 2 jam untuk bisa langsung ke tahap itu. Like how do we know that they're a good guy, dan mereka akan treat kita juga dengan respect dan gak akan manfaatin kita. Bukannya aku munafik ya, gimana kita bisa tahu ini orang niatnya baik atau buruk karena kita baru kenal dia gitu, baru berapa jam. There's no way. Aku mikirnya gini, kalau emang ada yang nyaman dan oke-oke aja, biasanya mungkin hanya untuk hubungan yang casual aja, yang gak ada ekspektasi apapun gitu loh ke depannya dari kedua belah pihak. Tapi ini hal yang menurut aku is not the most responsible thing that you can do, dan kemungkinan besar bukan cara yang terbaik untuk cari pasangan yang serius atau untuk mencari hubungan yang jangka panjang. Saran aku, it's okay to say no kalau memang kamu juga gak nyaman sama budaya ini. Misalnya kalian diajak ngedate nih ya sama cowok di sini, dan at the end of the day diajakin ke rumahnya, kamu bisa say no. Like you can still thank them, like kamu kayak ngucapin makasih gitu loh ke mereka, kayak makasih untuk date hari ini, like thank you for the day, thank you for taking me out today, I really enjoy the dinner and really enjoy getting to know you, but I'm sorry I couldn't go back to your place. Kalau bisa sih ya jelasin juga alasannya kenapa, bukan karena kamu gak tertarik sama dia, tapi lebih kayak kamu tuh gak nyaman sama budaya seperti ini. Karena gini, kita juga gak bisa yang namanya menyalahkan mereka kalau geli banget sih kok baru kenal gak nyampe sehari langsung ngajak ke rumah gitu. Masalah gini, mereka beda budaya gitu loh, jadi buat mereka itu biasa menanyakan hal seperti itu. Kalau kita kan yang bukan dari budaya yang sama kan kaget gitu loh. Makanya kenapa kayak it's okay to say no, yang penting kalian jelasin alasannya kenapa, bukan karena dianya. Karena kalau misalnya lu say no kan takutnya mereka ngiranya nih cewek gak suka sama gue nih, jadi dijelasin aja kayak gue bukan yang gak suka sama lu, tapi memang itu bukan budaya gue. Di budaya gue tuh gak terbiasa yang namanya baru kenal terus langsung kayak gitu, gak bisa. Kayak harus diseriusin dulu, dinikahin dulu, baru ya kita tahu lah. Dan bilang aja kayak gue prefer to take it slow, getting to know each other. Karena menurut aku dengan kamu berani untuk kasih tahu dia boundaries kamu di mana, apalagi dari awal, itu tuh buat aku cara kayak gini tuh sangat ngebantu untuk ngeciptain yang namanya healthy boundaries. Selain ngeciptain healthy boundaries, ini juga sekaligus ngetes gitu loh, tipe cowok ini tuh kayak gimana. Karena kalau reaksinya mereka itu positif, it means they respect you. Mungkin mereka bisa dipercaya. Dan kalau respectnya mereka itu konsisten, respecting each other boundaries, yang ngebangun sebuah hubungan yang baik. Karena menurut aku semua hubungan itu kayak bayangin fondasi hubungan lah. Kalau fondasinya nggak bagus atau fondasinya kurang kuat, lama-kelamaan kan akan runtuh juga. Kalau menurut aku, kalau dibangunnya dari awalnya udah berdasarkan respect, that's just a better foundation to build a better relationship. Dan hopefully dengan fondasi ini tuh untuk kita tuh bisa nemu orang yang lebih serius. Menurut aku cara kayak gini lebih kuat sih fondasi dibanding hubungan yang hanya seks gitu loh dari awal. It's just different. Dan kalau misalnya kamu ketemu sama cowok yang ternyata maksa, itu just cut him off, di block aja kalau bisa. Cowok-cowok mau kondo kayak gitu, ini tuh kalau menurut aku udah termasuk red flag. It means cowok ini toxic karena nggak bisa menghargai healthy boundaries kamu. Karena ini dari pengalaman aku sendiri ya, cowok yang kalau emang dari awal udah sifatnya tuh udah jelek, udah red flag, percaya aja dia nggak bakal berubah. Kalau misalnya kita mau ketemu orang baru, itu kan kita pasti berusaha untuk impress, ya kan, we're trying our best to impress them. Tapi kalau mereka aja udah males yang namanya coba untuk impress, atau merekanya nggak punya manner, ya it's a red flag gitu loh. Kamu udah dikasih sign, jadi kenapa diterusin? Ngapain buang-buang waktu mencoba untuk merubah seseorang? Apa nggak mencoba mencari orang yang memang lebih bisa ngehargain kamu? Kayak ngapain susah payah
buang waktu, buang tenaga, buang perasaan untuk orang yang dari awal udah ngasih sign gitu loh kalau dia tuh nggak bisa respect. Intinya, don't put more effort into any relationship kalau dianya nggak ngasih effort yang sama. Dan selalu coba untuk belajar komunikasiin boundaries masing-masing. It's not easy, akan banyak rintangan, but I think this is a better way navigating the dating scene in here dengan budaya yang kayak gini. Lastly, kalau kalian memutuskan untuk fit in ke budayanya dia, coba tanya ke diri sendiri, is this person worth all the pros and cons that comes with the free sex? Karena pertanyaan kayak gini menurut aku ngebantu untuk ngelatih logika meski hati kita tuh lagi kesemsem. Maksudnya kita mesti balance the two. Saat kita coba untuk fit in ke culture yang seperti ini, bisa dibilang yang paling rugi itu kita. Intinya yang paling rugi itu pasti pihak wanita sama calon anak. Satu hal ini tuh bisa sangat merubah jalan kita ke depannya. Karena aku tahu perjuangan merantau itu sangat-sangat gak mudah. Jangan sampai kalian kehilangan kesempatan untuk stay long term di sini karena ketemu cowok yang salah atau nggak tahu caranya navigasi dengan budaya yang kalian sendiri pun nggak cocok. Tapi kalau kalian cocok-cocok aja ya, like I said, it's your life. Aku sharing ini untuk kalian yang memang masih bingung navigasi dengan budaya yang seperti ini. I think that's all I want to say. Semoga kalian nemu 1 atau 2 manfaat dari video ini dan semoga nggak bikin kalian untuk takut kesini, tapi malah semangat untuk prepare lebih baik dari aku dulu sebelum merantau kesini. Dan sorry kalau ada salah-salah kata juga, aku nggak bermaksud menyinggung siapapun. I just wanna help, I just wanna share my experiences with you. Karena aku ngerasa if I can do it, I believe that you can do it too. And I hope you do it better than me actually. So yeah, I wish you luck and thank you for watching. I can't wait to see you on the next video. Bye everyone!